Lu pernah ketemu orang yang kelihatannya kalem banget, jarang ngomong, tapi auranya kayak susah ditembus. Banyak orang langsung ngerasa canggung di dekat mereka. Padahal ketenangan itu bukan jarak, itu cuma cara mereka bertahan di dunia yang ribut. Mereka nggak banyak reaksi, nggak selalu senyum, dan jarang nimbrung. Dari luar kelihatan dingin. Padahal di kepala mereka, pikiran lagi rame banget. Terlalu banyak yang diproses, sampai akhirnya diam jadi pilihan paling aman. Dan karena dunia lebih suka yang rame, cepat, dan vokal, orang kayak gini sering langsung dilabelin aneh. Padahal yang sebenarnya terjadi, lu cuman hidup dengan irama yang beda. Dan itu nggak salah. Begitu lu dengar kata introvert, biasanya langsung muncul cap-cap klasik. Dibilang antisosial, nggak ramah, atau susah diajak ngobrol. Padahal kebanyakan introvert itu bukan nggak suka orang lain. Mereka cuma nggak mau buang energi ke interaksi yang rasanya kosong. Buat introvert, ngobrol itu bukan soal banyak-banyakan suara, tapi soal makna. Mereka bisa diam lama, tapi sekali nyambung, obrolannya dalam. Karena itu juga mereka nggak gampang buka diri. Bukan sok jual mahal, tapi karena koneksi itu capek kalau nggak tulus. Masalahnya, dunia sekarang ngerayain yang paling rame. Yang paling cepat bales, yang paling kelihatan aktif. Akhirnya, orang yang kalem sering dianggap nggak peduli. Padahal mereka justru lagi mikir lebih jauh daripada yang kelihatan di permukaan. Buat introvert, terlalu lama bersosialisasi itu bukan sekadar capek fisik. Yang terkuras itu pikiran. Setiap obrolan diproses, setiap emosi diserap. Jadi wajar kalau setelah rame-rame, mereka butuh waktu sendiri buat balik jadi utuh lagi. Jadi kalau lo kenal introvert yang tiba-tiba pengen pulang duluan, jarang muncul, atau milih menyendiri, itu bukan karena lo nggak penting. Justru sebaliknya, mereka lagi jaga energi, biar pas ketemu lagi, mereka bisa hadir sepenuhnya. Banyak introvert kelihatan kalem dari luar, ekspresinya datar, reaksinya minimal. Tapi yang orang jarang tahu, di dalam kepala mereka lagi ribut banget. Pikiran lompat kemana-mana, emosi numpuk, tapi semuanya dipendam rapet-rapet. Introvert itu jago banget nutupin apa yang mereka rasain. Mereka bisa kelihatan baik-baik aja, bahkan sambil ketawa kecil. Padahal di dalam, mereka lagi nahan capek, bingung, atau sedih yang belum sempat diproses. Bukan karena mereka nggak mau cerita, tapi karena nggak semua orang aman buat dengerin. Introvert mikir panjang sebelum buka diri, takut disalahpahami, takut diremehin, atau lebih parah, takut jadi beban. Makanya banyak introvert milih diem, bukan karena nggak punya cerita, tapi karena terlalu banyak, terlalu kompleks. Dan nggak semua orang punya kesabaran buat benar-benar ngerti apa yang mereka rasain. Dan lucunya, semakin mereka berusaha kelihatan kuat, semakin jarang orang sadar kalau sebenarnya mereka lagi butuh dimengerti. Tenang di luar bukan berarti aman di dalam. Kadang justru sebaliknya. Ada satu hal yang sering bikin orang salah paham sama introvert. Mereka sering bilang nggak pengen ikut kumpul, tapi giliran nggak diajak, malah kepikiran. Bukan karena plan-plan, tapi karena di satu sisi mereka pengen terhubung, di sisi lain mereka tahu batas energinya. Introvert itu bukan nggak suka rame-rame, mereka cuma nggak kuat lama-lama. Awalnya oke, bahkan bisa enjoy. Tapi setelah titik tertentu, kepala mulai penuh, badan mulai berat, dan rasanya pengen cepet-cepet pulang tanpa alasan jelas. Makanya kadang introvert kelihatan FOMO. Bukan karena mereka haus perhatian, tapi karena mereka juga manusia. Mereka juga pengen ngerasa dilibatkan. Cuma bedanya, mereka harus bayar itu semua pakai energi mental yang mahal. Dari luar, ini kelihatan kayak kontradiksi. Tapi buat introvert, ini cuma soal menimbang. Antara pengen hadir atau pengen tetap waras. Dan seringkali mereka milih yang kedua, meskipun harus disalahpahami. Jadi kalau lo kenal introvert yang kadang pengen ikut, tapi sering mundur di detik terakhir, jangan buru-buru ngecap. Mereka bukan nggak konsisten. Mereka cuma lagi jujur sama kapasitas dirinya sendiri. Pelan-pelan, lo perlu ngerti satu hal penting. Introvert itu bukan orang yang menjauh dari dunia. Mereka cuma nggak mau kehilangan diri sendiri di tengah keramaian. Setiap kali mereka mundur, itu bukan kabur. Itu cara mereka ngejaga supaya tetap utuh. Di dunia yang selalu nyuruh orang buat tampil, bersuara, dan aktif,
Introvert sering kelihatan kalah, padahal mereka cuma main di medan yang beda. Mereka kuat di ruang sunyi, di pemikiran dalam, di percakapan yang nggak banyak, tapi jujur. Introvert nggak butuh banyak orang buat ngerasa cukup. 1-2 yang benar-benar ngerti, udah lebih dari cukup. Karena buat mereka, kualitas koneksi jauh lebih penting daripada jumlah. Dan itu bukan kekurangan. Itu pilihan hidup. Dan saat introvert akhirnya nyaman, mereka bisa jadi versi diri yang orang nggak sangka. Lebih ekspresif, lebih hangat, lebih hidup. Bukan karena berubah, tapi karena akhirnya berada di tempat yang nggak maksa mereka jadi orang lain. Jadi mungkin yang perlu diubah bukan introvertnya, tapi cara dunia ngelihat mereka. Karena nggak semua orang diciptakan buat keras. Ada yang memang ditakdirkan buat dalam. Dan dunia juga butuh orang-orang kayak gitu. Mungkin selama ini lo ngerasa aneh, ngerasa beda, ngerasa kayak dunia terlalu rame buat lo. Tapi kenyataannya lo nggak rusak. Lo cuma punya cara sendiri buat bertahan. Dan itu valid. Sepenuhnya valid. Introvert bukan tentang jadi pendiam, tapi tentang milih kemana energi lo dikasih. Lo nggak harus selalu hadir di semua tempat. Kadang, milih mundur justru bikin lo bisa hadir sepenuhnya. Buat diri lo sendiri. Kalau lo ngerasa video ini ngomongin lo, tulis di komentar, lo introvert tipe yang kayak gimana? Dan kalau lo pengen konten yang bikin lo ngerasa dimengerti, bukan dihakimi, lo boleh stay di sini. Mind Vibe selalu punya ruang buat lo.